Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa setelah lebih dari 10 tahun saya tidak ke sini. Sekarang alhamdulillah Allah mudahkan untuk berjumpa, bermuajahah, bertatap muka dengan penduduk asli desa Cilembu. Beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Dan agar Ramadan ini nanti bisa dilaksanakan secara maksimal, ibadahnya maksimal, seluruh waktu yang kita lalui di bulan Ramadan nanti betul-betul bermanfaat. Kalau zaman baheula, zaman saya kecil, sebelum Ramadan teh persiapan anak teh naon cing. Siapkan kartu remi, papan catur, monopoli, ular tangga, gitu ya. Jangan buburit. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan saum itu hanya cukup menahan dari makan, minum, dan syahwat. Asal tidak batal dari aspek itu cukup. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah waktu Ramadan berlalu secara sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Apa yang terjadi? Dikhawatirkan kita tidak akan dapat pahala maksimal. Lebih dikhawatirkan lagi kita masuk dalam sebuah hadis Nabi SAW mengaminkan doa malaikat Jibril, raghima anfu mri'in idza dakhala Ramadan thumma kharaja min wa lam yughfar lah. Qul amin ya Muhammad, faqultu amin. Kata malaikat Jibril, sing cilaka. Celakalah seorang masuk bulan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan itu dosanya utuh. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Ramadan baik saumnya maupun qiyamnya, dua-duanya menggugurkan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa orang yang saum Ramadan dengan iman dan ihtisab akan diampuni dosa yang telah lalu. Demikian juga man qama Ramadan. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Siangnya saum menghapus dosa, malamnya qiyam Ramadan menghapus dosa. Tapi begitu keluar dari Ramadan, kenapa dosanya utuh? Berarti dosanya tidak terhapus. Kenapa tidak terhapus? Tidak imanan wa ihtisaban. Orang yang seperti ini celaka, didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi SAW. Dua makhluk termulia sejagat berdoa berbarengan, pasti dikabul. Jangan sampai kita termasuk orang seperti ini. Keluar dari Ramadan, dosanya utuh, celaka kita. Jadi persiapannya jangan menyiapkan kartu remi, papan catur,
ular tangga, atau yang sejenisnya. Apa itu yang harus kita persiapkan? Banyak ini, ada dari beberapa aspek. Saking banyak dan panjangnya pembahasan masalah ini, nggak bisa sekali dua kali, minimalnya 10 kali. Sedangkan saya di sini hanya berbicara sekali saja. Setahun oge henteu, sekali 10 tahun. Oleh karena itu, persiapan yang kita akan bahas sekarang hanya dari satu aspek saja. Persiapan jiwa dan hati kita menjelang Ramadan. Aspek lainnya nanti mengikuti. Kenapa? Harus lebih mempersiapkan hati kita untuk menghadapi Ramadan. Karena hati ini komandan. Rek nyebut komando dan komandan jadi komandon. Karena hati ini panglima yang memerintahkan seluruh anggota badan. Kalau hatinya baik, dia akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk berbuat baik. Kalau buruk, sebaliknya. Ala anna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ingat, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Bila baik, keadaan segumpal daging ini baik seluruh anggota badannya. Maksudnya amalan yang akan dilakukan oleh anggota badan sebaik hatinya. Kalau buruk, buruk pula. Jadi baik buruknya amal yang dilakukan oleh seseorang, oleh anggota badannya, mencerminkan kondisi hati. Maka perbaiki hati, tata hati, persiapkan hati agar amal yang lahir dari diri seseorang yang hatinya baik akan baik pula. Oleh karena itu, hati menjadi objek yang paling dilihat oleh Allah dari diri manusia. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim. Berkata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat rupa kalian, bentuk tubuh kalian, rek kasep, rek gelis, rek goreng patut, rek hideng, rek bodas, rek bule, rek borontok. Allah nggak peduli. Apakah badannya itu six packs atau bucit truk, siga gentong, Allah juga nggak peduli. Bukan itu yang dilihat. Juga bukan melihat hartanya, benghar atau miskin, kaya atau melarat. Allah nggak peduli. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya melihat hati dan amalnya. Karena dari hati lahir amal yang baik. Oleh karena itu pula, maka Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat berbicara di hadapan manusia. Kata Allah, ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wa ya ibna Adam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa min dzalik min mulki syai'a. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah, hai Bani Adam, apabila seluruh makhluk di antara kalian dari awal sampai akhir, dari sebelum Nabi Adam, karena sebelum Nabi Adam ada makhluk, jin, sampai akhir yang nanti hidup di hari kiamat, baik manusia ataupun jin,
Kalau mereka semua memiliki hati sebaik-baik hati di antara kalian. Hati yang paling baik hati Nabi Muhammad SAW. Semua makhluk manusia dan jin sebaik hati Nabi kita SAW. Otomatis kalau hatinya sebaik beliau, amalnya juga sebaik amal beliau. Fardu kalaku sunnah kalampah atuh. Dengan ibadah yang tidak hanya hebat berkualitas tapi rajinnya luar biasa. Nggak ada yang mendekati bahkan apalagi melebihi amal Nabi SAW. Seandainya semua makhluk seperti Nabi ibadahnya, akhlaknya, hal itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Sebaliknya, andai orang dan jin dari awal sampai akhir memiliki seburuk-buruk hati. Siapa yang hatinya terburuk? Iblis, laknatullahi alaih. Semua makhluk seperti iblis, hatinya, otomatis amalnya juga seburuk itu, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau dalam hadis ini Allah hanya menyebut hati. Kata Allah seandainya semua makhluk hatinya seperti sebaik-baik hati di antara kalian. Allah hanya menyebut hati. Kenapa? Karena hatilah bagian yang terpenting dari diri manusia. Baik buruknya seorang dinilai oleh baik buruknya hatinya. Baik buruknya amal seseorang karena baik buruknya kondisi hati. Maka hati bagian yang terpenting. Tata hati, persiapkan hati, bersihkan hati, maka segalanya beres. Nanti amalnya baik, ibadahnya berkualitas. Dan ini yang menjadi titik inti atau bagian yang paling inti dari diri manusia adalah hatinya. Selain itu, mengabaikan amalan hati itu bisa menyebabkan binasa yang abadi di akhirat. Orang yang fokus kepada amalan lahir atau penampilan fisik, tapi mengabaikan amalan dan penampilan hati itu bahaya itu. Kenapa? Kalau ibadah walaupun hebat bisa ria tuh. Fisiknya bagus secara zahir, sholatnya bagus gitu ya, saumnya bagus, baca Qur'annya rajin bagus gitu. Hatinya busuk, itu bisa ria. Kalau sudah ria mah kena ku istilah bahasa orang Cilembu, capek gawe, teka pake, barjeng, diteke. Bikin bete. Itu capek berbuat, tidak diterima, diazab lagi. Itu orang yang ibadahnya ria tuh. Jangankan ibadah biasa, sholat saja. Fawailul lil musallin, diancam orang yang sholat. Wail, celaka. Kenapa? Salah satunya alladzina hum yura'un. Sebelumnya alladzina hum an sholatihim sahun. Dua-duanya itu aspek hati. Sholatnya bagus tapi sahun dan ria. Bagus secara zahir. Cara berdirinya, ekspresinya, rukuknya, tartib sesuai sunnah. Tapi lalai ketika sholatnya ngalamun, memikirkan aspek duniawi, memikirkan apresiasi penilaian manusia atas sholatnya. Ada yang lihat nggak sholat saya mumpung dihusuk-husukkan ya. Ada calon mertua, kan gitu tak? Ria lagi, wail. Padahal sholatnya bagus, aspek dohirnya bagus. Tapi aspek batinnya buruk, wail. Wailul musallin. Celaka itu orang. Termasuk saum. Bila hatinya busuk, walaupun umpah fisiknya
Bagus selama saumnya, tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat. Umpamanya terus saja, umpamanya dia itu baca Al-Quran, banyak sholat. Tapi ria dalam ingin dipandang orang soleh, udah bahaya itu. Apalagi kalau umpamanya walaupun nih orang yang saum hatinya nggak bagus. Dia tidak ria, dia ikhlas. Tapi karena hatinya nggak bagus, dia selama saumnya dibarengi dengan perkara-perkara yang sia-sia. Tadi itu, dah adirek baca Quran capek haroream. Ya. Arek di masjid terus sholat sunat diperbanyak lulus atau saum oge. Haroream komo sahum gitu. No penting mah tidak makan, tidak minum, tidak syahwat. Akhirnya asal-asalan. Saumnya ala kadarnya. Saumnya itu terkena dengan hadis man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyadha ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan sia-sia, perbuatan sia-sia, perbuatan dan perilaku bodoh dia lakukan selama saumnya, maka Allah nggak butuh kepada saumnya. Allah nggak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat yang dilakukannya. Wah haroh kono kitu patut. Alias apa? Ditolak. Selain ditolak, diazab. Itu saum yang berkualitas karena keburukan hatinya. Oleh karena itulah, maka orang yang hanya fokus kepada penampilan dan amalan zahir, maka dia terancam. Dia lalai dari amalan hatinya, dia terancam. Terancam oleh azab. Tapi sebaliknya, walaupun tadi dikatakan sholatnya sholat fardu, itu agung. Saumnya saum Ramadan agung. Tapi orang yang mengamalkannya kondisi hatinya buruk, celaka. Sebaliknya nih, ada amalan enteng, ringan, yang hukumnya sunnah ghair muakkadah, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang bagus. Dalam kondisi hati yang bersih, apa akibatnya? Luar biasa pahalanya, bisa jauh lebih besar daripada pahala sholat fardu tapi lalai. Nih sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wajih illa wajabat lahul jannah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang berwudu lalu membaguskan wudunya. Lalu dia berdiri sholat 2 rakaat. Sholat apa setelah wudu 2 rakaat? Syukur wudu. Syukur wudu hukumnya wajib? Enggak wajib, sunnah. Sunnahnya muakkad atau ghair muakkad? Ghair muakkad. Tapi selama sholatnya muqbilun alaihima biqalbihi wajih. Dia fokus dengan hati dan wajahnya di kedua rakaat itu. Dia khusyuk dan juga ikhlas. Tidaklah seorang muslim berbuat demikian illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib bagi dia surga. Amalan enteng, syukur wudu, tapi bagus kondisi hati ketika melaksanakannya sehingga khusyuk dan juga ikhlas, surga. Wajib surga bagi dia, kata Nabi SAW. Dalam riwayat lain diterima dari Amr bin Abasah radhiyallahu an, Nabi SAW masih menyebut tentang wudu. Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu fa in huwa qama fa shalla fa hamidallaha wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillah
illan sarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladatsu ummuh. Kalau seorang wudu, membaguskan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat, dia memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah dalam sholatnya dengan kalimat yang layak bagi Allah, dan memfokuskan hatinya kepada Allah selama sholatnya, maka akan berguguran seluruh dosa-dosanya, sehingga dia akan kembali seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi lagi. Artinya dosanya yang dihapus tidak hanya dosa kecil, termasuk dosa besar juga, hapus semuanya. Makanya disebut seperti bayi. Ari bayi punya dosa apa tidak? Tidak, dosa kecil, dosa besar yang tidak dimiliki oleh bayi, dua-duanya. Suci kalau mati dalam keadaan bayi, surga itu bagiannya. Kita mah sudah terlambatnya. Masih hidup ketika sudah gede, sudah bobolokot ku dosa. Lihat, sholat yang sunnah ghair muakkadah tapi dilakukan dalam kondisi hati yang bagus, yang bersih, yang baik, melahirkan kualitas ibadah yang hebat. Apa balasannya bagi Allah? Surga, terus seluruh dosanya diampuni seperti bayi lagi. Berdasarkan hal itulah, maka yang paling penting, persiapan yang harus dilakukan sebelum kita melakukan amal ibadah apapun yang agung, coba persiapkan hati. Termasuk ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, agar Ramadan yang nanti kita jalani dengan kondisi hati yang baik, bagus, bersih, maka pasti hati yang baik, yang bersih ini akan memberikan dorongan, support, semangat yang besar kepada anggota badan untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah dan amal soleh. Kalau siangnya bukan tidur melulu, ngabuburit, barijeng teu pararuguh. Kalau sekarang jarang main kartu remi, main catur, main monopoli atau ular tangga. Tapi ada gantinya naon sing? Main game. Siapkan kuota yang banyak tuh di bulan Ramadan. Terus isi seharian tanpa terasa, nanti tiba-tiba maghrib dengan main game online. Aya nu gitu. Zaman kiwari mah mau Ramadan cari game yang baru. Biar seharian tidak terasa. Ba'da sholat subuh langsung buka komputer. Sampai duhur gak terasa tuh. Ngong adzan ke masjid. Pulang ke masjid main game nih. Sampai maghrib. Maka sia-sia. Sama dengan yang tadi dijelaskan. Dia keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya utuh, tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kena dengan hadis man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahal falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'ama wa syarabah. Orang yang selama Ramadannya diisi dengan perkara yang sia-sia, enggak Allah butuhkan. Ngapain yang kayak begitu? Diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah baik, maha baik. Allah nggak akan menerima kecuali yang baik. Atau jangankan Allah yang maha sempurna. Kita yang tidak perfeksionis, kita tidak serba sempurna. Tapi kalau kita dikasih sesuatu yang baik, tapi yang baik ini tercampur sesuatu yang buruk. Yang mencampurinya itu keburukannya itu hanya kecil. Dan kita tolak atau sok umpamananya huici lembu. Tak usah dia huici lembu terus dipesekan. Ngarah tinggal gitu. Sanu mencetna abdi tadi dipesekan walaupun flu pilek. Hacih deh hacih nalekadinya ta. Yang sekedik dah kehacihanan nama. Disuguhkan kau diterima enggak? Ya enggak mau Tadi anu muncrat kadinya. Padahal nu muncrat merubah rasa tidak? Sugan jadi asin gitu, cuci lembu, henteu, anger amis. Merubah aroma, henteu, sugan jadi bau minyak kasturi, henteu.
Tapi nggak mau. Ditolak. Pijen. Kudu nu baru deh. Anu ngebul keneh. Anu tadi pesek ku anjeun kan kuring bagian mesek. Nah, kan gitu. Mak tuh tukang bakso dipegat. Mang, 2 mangkok. Karena lagi makan piring katilu ya teh. Siap. Nuju ngaladangan. Hacih teh anu loncat. Yeuh neng. Diterima? Enggak. Kenapa enggak? Tadi anu loncat tak kadinya waktu saci. Tapi kan hente ngarubah rasa malah tambah pelam. Diterima enggak? Enggak mau. Padahal yang buruknya itu sedikit. Ditolak itu kebaikan yang banyak. Itu kita manusia. Apalagi Allah Azza wa Jalla ibadah yang bagus dan agung dicampuri sedikit keburukan. Sedikit riya. Sedikit bid'ah. Sedikit hal yang buruk ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Salat saum Ramadan seharian 13,5 jam. Bagus isinya tapi dicampuri oleh dosa, oleh kesia-siaan. Menyebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Semuanya itu disebabkan karena kondisi hati yang buruk ketika memasuki bulan Ramadan. Maka persiapkan hati untuk memasuki bulan Ramadan. Agar Ramadan kita maksimal. Agar apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa yang telah lalu, benar-benar teralami, terasakan oleh kita. Agar surga yang dijanjikan bagi yang saum benar-benar Allah berikan kepada kita. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Apa kata beliau? Fa'alaika bisyam la mithala. Kalau gitu kamu harus saum. Saum itu amalan yang tidak ada bandingannya. Orang yang saum dijanjikan surga. Orang yang saum dijanjikan diselamatkan dari api neraka. Orang yang saum dijanjikan semua dosanya diampuni. Orang yang saum pas masuk surganya pakai lewat pintu yang spesial yang disebut dengan Royan, yang gak ada yang bisa masuknya kecuali ahli saum. Itu keistimewaan yang Allah akan berikan kepada yang saum selama saumnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu baru muqaddimah. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menata hati, memperbaiki hati sebelum Ramadan tiba? Kan sekarang Ramadan 10 apa 9 hari lagi gitu ya. Masih ada waktu untuk menyiapkan hati sebelum memasuki Ramadan, sehingga pas Ramadan kita masuki, hati benar-benar sudah dalam kondisi baik. Sehingga waktu Ramadan kita akan isi dengan amal soleh dan ibadah yang menyebabkan kualitas Ramadan kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Apa saja yang harus kita latih sejak sekarang agar hati jauh lebih baik keadaannya pas masuk Ramadan? Pertama, akrabkan diri kita dengan Quran sejak sekarang. Gimana caranya? Lakukan 5 hal terhadap Al-Quran. Isi waktu kita, waktu-waktu hidup kita dengan 5 aktivitas muamalah dengan Al-Quran. Apa saja? Pertama, tentu saja baca ya. Ini saya berbicara di hadapan orang yang sudah lancar baca Quran. Baca. Kalau yang belum lancar, belajar dulu lah. Pertama baca. Secara musalsal. Secara berkesinambungan mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai An-Nas.
balik lagi. Begitu terus. Ini yang pertama. Untuk melatih apa? Oral kita, lidah kita, lisan kita agar akrab dengan Quran sehingga tidak terbata-bata, sehingga lancar, smooth, sehingga ngageleser baca Al-Quran teh. Teu arap-ap eueup. Jadi alokasikan waktu untuk membaca secara musalsal. Kalau bisa odoj, one day, one juz. Kalau bisa. Nah sekarang itu terlalu berat, 1 hari 1 juz, selembar-selembar dulu. 1 juz itu 1 jam kalau dibaca normal. Sisihkan waktu 6 menit sebelum sholat, 6 menit setelah sholat baca Quran. 12 menit ketika sholat. 5 kali sholat 1 jam. Mestinya 1 juz sehari mudah. 5 menit mah. 5 menit, 6 menit lah, 10 menit oke. Baca Quran dapat 2-3 halaman lumayan. Sehari 1 juz. Sebulan tamat. Kahiji baca Al-Quran. Sesering mungkin. Usahakan odoj. One day one juz. 1 hari 1 juz. Rasakan sensasinya. Lisan kita bagaimana? Kalau sudah terbiasa. Hati dan pikiran bagaimana? Rasakan aja nanti. Saya nggak bisa menerangkan. Sama dengan madu teh rasanya manis, cing kumah manis teh. Saya diterangkan secara lisan manis teh kumahanya. Gitu lah. Oh kasih nih sok asaan madu tah cing terangkan. Oh nya kieu enak kan gitu. Begitu juga apa yang dirasakan ketika membaca Al-Quran. Awal-awal mungkin terasa ada hambatan. Tapi teruskan. Nanti lama-lama juga akan akrab kita dengan Al-Quran Al-Karim. Pertama itu. Kedua, fahami maknanya. Baca terjemahnya. Syukur-syukur kalau ada kajian tafsir dari ustaz yang layak untuk mengajarkan tafsir. Membacakan kitab tafsir. Agar kita faham. Sehingga pas baca bisa menghayati. Membaca tanpa menghayati luar biasa. Membaca dengan menghayati jauh lebih luar biasa. Ketika baca tajwid makhraj benar, ya. Jangan pikirkan lagu dulu, jangan belajar ngalagu heula ulah. Kamu nurutan syekh anu qari anu jangan. Dah beda tuh. Ya karakter suara dan kondisi hati kita berbeda dengan kondisi hati syekh. Karakter kita juga berbeda dengan karakter syekh gitu ya. Kita hayang nurutan lagu syekh gak akan dapat. Pokoknya mah tajwid makhraj yang benar, hayati, sing sering lagu mah nanti akan dapat dengan sendiri sesuai dengan karakter kita nanti. Enak tidaknya itu nanti akan dapat insya Allah. Yang sering malah. Ya. Jadi yang kedua, memahami maknanya. Ketiga, adakan waktu khusus untuk menambah hafalan. Memurajaah hafalan. Dan ingat menambah hafalan memberikan dorongan untuk tahajud nanti. Karena tahajud satu-satunya momen yang pas untuk memelihara hafalan. Kita mah ustadz bukan. Sehingga hafalan Quran jarang dikeluarkan ketika ceramah, datara ceramah. Mau dibaca dalam sholat fardu, terbebas dah berjamaah. Satu-satunya tahajud bebas. Pas hafal satu surat baru, ingin segera dibaca dalam tahajud. Akhirnya ditunggu tuh jam 2, jam 3. Teta. Dipasang alarm. Pas kering, korejat surat anu. Gitu tuh. Yang ketiga, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk menghafalkan. Keempatnya, aplikasikan, amalkan. Kelimanya, ajarkan bila memang sudah memadai untuk mengajarkan. Lakukan 5 muamalah kita dengan Al-Quran seperti ini.
Luar biasa. Efeknya, pengaruhnya. Hati tambah bersih. Terus seluruh penyakit-penyakit hati, penyakit batin yang selama ini ada dalam jiwa kita terobati oleh Al-Quran yang kita muliakan dengan cara dibaca, difahami, dihayati gitu ya, dan diamalkan dan diajarkan. Orang ini akan menjadi sebaik-baik manusia. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Allah akan muliakan. Innallaha yarfa'u qawman bihadzal kitab wa yadha'u bihi akharin. Allah akan memuliakan suatu kaum karena Al-Quran ini. Al-Quran ini mereka muliakan. Maka Allah akan muliakan pula. Menjadi manusia terbaik. Kenapa menjadi manusia terbaik? Karena kondisi hatinya terbaik. Karena Al-Quran, fungsi dan manfaat dari Al-Quran akan terasa oleh orang yang membacanya, menghayatinya, mengamalkannya, menghafalkannya, dan mengajarkannya. Quran kan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatu min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur. Hei manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Allah. Itu Al-Quran. Dan obat terhadap penyakit hati. Al-Quran juga berfungsi sebagai nur atau cahaya yang menerangi. Ada dua yang diterangi oleh Al-Quran. Pertama, jalan hidup manusia. Terang benderang, jelas, gamblang, eces, nyacas, ya. Terus atra. Bahasa Cilembu hungkul itu. Ibarat jentre tak kaliwat. Ibarat kita berjalan pada siang hari, kita tahu tujuannya umpamanya saya dari rumah ke Cilembu, tahu. Terang benderang. Walaupun bulak belok, aya lampu merah, aya tanjakan, aya batu, aya lubang, gampang. Coba di Bandung ke Cilembu dalam keadaan poek tanpa lampu, ngebut. Nepi mah paling ke rumah sakit. Apalagi kalau poek makan tahu harus ke Cilembu tapi ke mana jalan? Mana utara, selatan, barat, timur tidak tahu kalau gelap. Coba kita merem, muter 2-3 putaran sok. Jangan buka mata kita, tunjuk mana utara, selatan, barat, timur. Bisa? Tidak bisa. Karena gelap. Jadi cahaya menerangi. Kalau sudah terang, wah gampang. Halangan apapun bisa diatasi. Al-Quran cahaya. Kata Allah Azza wa Lakin ja'alnahu nuron nahni bihi man nasha'u min ibadih. Kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Kami memberi petunjuk kepada hamba-hamba yang kami kehendaki dengan cahaya itu. Jadi pertama yang dicahaya, yang diterangi oleh Al-Quran ada jalan hidup. Kita tahu menurut Al-Quran kita hidup untuk ibadah. Kita diciptakan untuk ibadah. Kita pertama kali diciptakan untuk menempati surga. Itu tuh tempat tinggal kita. Kata Allah, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Itu tempat tinggal kita. Karena hikmah tertentu Adam dan Hawa kemudian diturunkan ke dunia. Nanti harus pulang lagi ke sana. Karena memang kita diciptakan untuk menetap di surga. Agar ke sana gimana? Ibadah. Bagaimana cara ibadah? Quran menjelaskan kia. Bakal ada halangan tapi ada antina kia gamblang. Terang benderang jalan hidup ini. Coba yang tidak faham Al-Quran. Bingung orang terhirup carek naon atunya. Gitu kan? Oh rek ibadah dengar-dengar kumaha atuh ibadah teh kan. Enggak tahu Quran sunnah mah lieur ibadah tuturut munding.
Akhirnya salah, akhirnya ditolak. Kedua, itu tuh yang pertama yang diterangi. Kedua, selain jalan hidup yang diterangi oleh Al-Quran adalah hati jiwa. Terterangi. Apa maksud terterangi di sana? Gampang memahami, menyerap ilmu, penjelasan, penerangan, gampang sekali menghafalkan apa yang harus dihafal. Ayat, hadis, mutun, kitab, macam-macam tuh. Terterangi. Jadi gampang apal, hese poho. Kan orang masa waliki, hese apa? Gancang poho. Cahaya. Berkata Imam Waqi, al-ilmu nurun. Wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang mengotori hatinya dengan maksiat. Orang yang berdosa berarti mengotori hatinya dengan maksiat. Kalau kotor walaupun ada cahaya, tidak akan terterangi. Di dia kalau malam ada lampu, caang itu caang. Nah, caang. Sebab bersih ruangan. Coba. Dia bapak-bapak yang sudah sepuh. Sudah seusia saya. Mengalami masa ketika galunggung meletus. Tahun 82 saya masih SMA hari itu. Peledak teh umpamana subuh-subuh. Jam 8, jam 8 sampai jam 12. Bandung poek mongkleng buta rata. Karena apa? Debu. Lampu listrik apa? Jangankan lampu listrik, matahari nggak tembus. Terhalang oleh kotoran debu yang berterbangan. Poek. Lampu nggak ada manfaatnya. Karena kotor. Hati manusia bila sudah kotor dengan syirik, dengan kufur, dengan bid'ah, dengan dosa, dengan maksiat, ilmu yang masuk, yang terdengar tidak ada manfaat. Akhirnya apa? Dia susah untuk memahami, untuk mengerti, juga untuk menghafalkan. Sekali hafal, beralih ke ilmu lain, hafal yang kedua, yang pertama lupa. Karena penyakit apa? Gancang poho. Karena hatinya gelap. Oleh karena itulah maka susah untuk memahami ilmu. Maka Al-Quran bisa membersihkan kondisi hati yang kotor, yang keruh seperti tadi menjadi bersih lagi. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran. Fala tutfihu bidhulumatil maksiyah. Aku melihat Allah telah menjadikan telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan dengan gelapnya kemaksiatan. Jadi kemaksiatan yang enteng dan ringan saja mengotori hati, apalagi yang lebih dari itu bid'ah. Apalagi syirik dan kufur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuna minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah wali bagi orang-orang beriman. Allah mengeluarkan orang beriman dari gelap kepada terang. Gelapnya kekufuran, gelapnya syirik, gelapnya dosa. Allah keluarkan mereka. Dengan apa? Dengan diberikan Al-Quran. Kepada cahaya yang terang benderang. Sedangkan orang kafir walinya adalah tagut. Nah si tagut mah sebaliknya mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka lah ahli neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi Al-Quran cahaya menerangi. Ini yang kedua. Jadi pertama fungsi Al-Quran obat, mengobati penyakit hati. Yang keduanya cahaya menerangi. Yang ketiganya selain Al-Quran berfungsi sebagai obat dan juga cahaya, Al-Quran juga hidayah.
Menyangkut dua, ya ilmu, ya taufiq. Hidayah ini yang membuat seseorang berada di atas ketaatan. Tanpa hidayah nggak bisa seseorang beribadah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Al-Qur'an beri hidayah. Hidayah apa? Dua-duanya. Hidayah berupa ilmu, hidayah berupa taufiq. Siapa orang yang baca Al-Quran, Allah berikan hidayah kepadanya. Allah berikan rahmat. Allah berikan sakinah. Allah berikan umpamanya pujian. Tadi pembawa acara membacakan hadis sahih riwayat Imam Muslim, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi yatadarasunahu. Kalau suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, maka haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Malaikat akan datang untuk mengerumuni mereka, diturunkan sakinah, diturunkan rahmat, dan Allah memuji, menyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya tuh. Dapat rahmat, dapat sakinah. Sakinah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma iman. Sakinah itu menambah iman, menambah hidayah. Makanya orang yang membaca Al-Quran, menghafalkannya, menghayatinya, mengaplikasinya, mengajarkannya, mendakwahkannya kepada orang lain, itu hatinya itu jauh lebih baik. Hati yang sudah dicelup oleh Al-Quran, dibersihkan oleh Al-Quran, dibina, ditata oleh Al-Quran, masuk ke bulan Ramadan. Wah, sudah, ibadahnya bakal maksimal. Akrabkan diri kita dengan Al-Quran sejak sekarang sebagai persiapan menghadapi Ramadan. Sehingga pas masuk Ramadan, wah sudah akrab dengan Al-Quran, jiwana ge sudah lain atuh. Ibarat umpamanya kita mau tarung, ayeuna latihan heula segala rupi, pas hari hana teh wah sok ditenggel sakali dua kali mah tagen we asal ulah 3 kali. Gitu tah. Kalau latihan terus apa yang terjadi? Pertama dia tambah kuat fisiknya. Kuat mukul, kuat ikut pukul. Kedua speednya juga terlatih speed itu kecepatan. Bah memukul, bah menghindar. Jangan sampai jeruk dulu karek nangis. Jedak dulu karek menghindar. Telat. Karena kurang terlatih speed, kecepatan gerak. Refleksnya juga. Nalurinya juga karena sering latihan. Pasangan kita kudu kumaha tah ngahadapina. Hese aya cara mancing tah gitu cenah eta pengalaman batur. Jadi pas hari hanat ya karek ningali tangtung ya maka untuk kusabelah we lah gitu nya. Katanya begitu bukan kata saya. Kata petarung udah ratusan kali tarung ningali tangtungan ningali rigigna ge ya mah 2 menit. Ya mah 3 detik gitu kan. Bisa begitu tuh. Inilah yang pertama. Akrabkan diri kita dengan Al-Quran sejak sekarang. Agendakan 5 poin tentang Al-Quran. Ada waktu untuk membaca. Ada waktu untuk memahami dan menghayati isinya. Ada waktunya, ada saatnya untuk menghafalkannya. Ada waktunya untuk mengamalkan. Ada waktu untuk mengajarkan, mendakwahkan. Kedua, persiapan kedua. Ini tidak kalah pentingnya. Perbanyak sejak sekarang zikrullah. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena zikir itu bisa membersihkan hati. Zikrullah itu bisa membuat hati kinclong. Zikrullah itu pengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla.
Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan ada setidak-tidaknya 5 fungsi dari zikir terhadap hati. Siapa yang biasakan zikir, ada 5 kondisi kondisi terbaik yang akan dialami, dirasakan oleh hati. Pertama, az-zikru sifaul qalb. Zikir itu obat bagi penyakit hati. Berkata Imam Ibnu Qayyim, zikrullahi ta'ala dawaul qalb wal ghaflah maraduhu fal qulubu maridah wa shifauha fi zikrillahi ta'ala. Zikrullah adalah obat bagi hati. Sedangkan ghaflah, lalai dalam berzikir itu penyakitnya. Maka hati suka terjangkiti penyakit dan obatnya ada dalam zikrullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kadang-kadang para ulama menyebut kitab Zadul Ma'ad dengan sebutan Al-Hadiyu saja. Karena ada kata-kata fi Hadi Khairil Ibad. I'lam aslahakallahu qalbak anna lidhikrillahi atharan jalilah alal qalb. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah memperbaiki hatimu, bahwa zikrullah memiliki dampak yang agung terhadap hati. Minha diantaranya syifaul qalb, obat bagi penyakit hati. Kedua, jalaul qalb, kinclongnya hati, beningnya hati atau bersihnya hati. Kata beliau, wa zikrullah yurithu jala'al qalb min sadaih. Zikrullah bisa membeningkan hati dari kotoran-kotoran. Wala raiba annal qalb yasda'u kama yasda'un nuhas wal fiddah wa ghairuhuma wa jala'uhu bidzikr. Fa innahu yajlu hatta yada'u kal mir'atil bayda. Fa idza taraka dzikra sadi'a fa idza dzakara jalah. Zikrullah tidak diragukan lagi bahwa hati suka berkarat. Seperti berkaratnya perak atau logam dan yang lain-lainnya. Membersihkannya dengan cara zikrullah. Kalau terus-terusan zikir, maka hati akan seperti kaca yang bening yang bersih. Kalau berhenti dari zikir akan berkarat lagi, dan kalau zikir akan kinclong lagi. Wasadaul qalbi bi amroin, berkaratnya hati itu karena 2 sebab. Bil ghaflah wa dzambi. Pertama karena lalai ketika berzikir, kedua karena dosa. Lalai tidak membaca Al-Quran, lalai tidak zikir, lalai tidak ingat kepada Allah, berkarat itu hati. Apalagi melakukan dosa, berkarat itu hati. Wa jala'uhu bisyai'ain, obatnya juga dengan 2 hal. Ghaflah obatnya dengan zikir, dosa obatnya dengan istighfar dan taubat. Ini fungsi kedua dari zikir. Fungsi ketiga, hayatul qalb, hidupnya hati. Hayatul qalbi bidawami dzikr. Hidupnya hati dengan mendawamkan zikr. Fa innahu lil qalbi mislul ma lis samak. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma? Zikir bagi hati tak ubahnya bagaikan air bagi ikan. Bisakah ikan hidup tanpa air? Apa yang terjadi apabila ikan diambil dari air kemudian dibiarkan hidup di darat? Dia menggelepar-gelepar beberapa saat. Lama-lama mati.
Begitulah hati. Hati bisa mati. Kalau sudah mati apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia tidak akan bisa berfungsi sebagaimana fungsi hati. Tidak bisa memahami, tidak bisa menyerap kebenaran, bahkan tidak bisa membedakan mana baik dan buruk. Baik buruknya itu tergantung penilaian hati. Apa yang menguntungkan hawa nafsunya dianggap baik, apa yang merugikan dianggap buruk. Sunnah jadi bid'ah, bid'ah jadi sunnah. Syariat dianggap adat, adat dijadikan syariah. Iman dianggap kufur, kufur dianggap iman. Syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik. Dan terbalik tuh. Berkata Imam Ibnu Qayyim, bal innal qulubal maitah tahya bidzikr kama tahyal ardul maitah bil qatar. Hati yang mati bisa hidup lagi dengan zikir sebagaimana tanah yang mati, yang gersang bisa gembur subur lagi kalau disirami air hujan. Coba halodo 1 tahun. Kering. Tumbuh-tumbuhan mati. Kalau tumbuhan mati nggak ada rumput, binatang juga mati karena binatang makan tumbuh-tumbuhan. Ada binatang pemakan daging, mati juga. Ada binatang yang dimakannya juga mati. Setelah 1 tahun hujan. Gembur lagi, esoknya setelah hujan apa yang terjadi? Bermunculan kehidupan. Jangkrik yang ada dakting jarerit deui. Muncul cendawan di musim hujan, muncul rumput-rumput hidup lagi. Ya enggak? Tidak terasa, tidak terlihat sisa kemarau 1 tahun. Sampai ayat peribahasa di bahasa Cilembunya. Halodo 1 tahun, teruskan. Halodo 1 tahun, lantis ku hujan sapoe. Kemarau 1 tahun, habis tak berbekas, tidak ada bekasnya hanya karena hujan 1 hari. Nggak ada bekasnya, kemarau kering kayak gitu. Sumur banjir lagi, berair lagi, sawah berair lagi, sungai yang tadinya kering berair lagi, banjir di mana-mana, kan gitunya. Hidup lagi. Beliau berkata, wal qalbu dzakir kal hayy fi buyutil ahya wal ghafil kal mayyit fi buyutil amwat. Wala raiba anna abdanal ghafilin kuburun li qulubihim wa qulubuhum fiha kal amwat fil kubur. Hati yang selalu berzikir seperti orang yang hidup berada di rumah orang-orang yang hidup. Seru rame. Sedangkan hati yang lalai dari berzikir seperti mayit yang berada di kamar mayat. Tak diragukan lagi badan orang-orang yang lalai dari berzikir sudah menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati. Hati mereka terkubur di dalam badannya sebelum badan itu dikuburkan. Sebagaimana suatu syair menyatakan, fanisyanu dzikrillah mautu qulubihim fa ajsamuhum qabla al-quburi quburun. Lalai dari berzikir kepada Allah adalah kematian bagi hati mereka. Jasad mereka menjadi kuburan sebelum jasad itu dikuburkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, fa inna abdanahum quburun liqulubihim faqad matat qulubuhum wa qubirat fi abdanihim. Badan mereka menjadi kuburan bagi hati mereka. Hati mereka sudah mati dan dikuburkan di dalam badan mereka. Makanya para ulama, Imam Ibnu Qayyim, kalau melihat orang-orang kafir, beliau berkata, itu ada kuburan yang sedang berjalan. Siapa kuburan berjalan? Orang kafir. Badannya kuburan bagi hati yang sudah mati. Kuburan yang sedang berjalan. Berkata Nabi SAW, mathalul ladzi yadhkuru rabbah kamathalil walladzi la yadhkuru rabbah mithlul hayy wal mayyit.
Perumpamaan orang yang suka berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis itu muttafaqun alaih. Inilah fungsi yang ketiga dari zikir. Menghidupkan hati. Keempat, riqqatul qalbi. Fungsi dari zikir membuat hati ini sensitif. Mudah terenyuh, mudah tersentuh. Oleh apa? Oleh bacaan Al-Quran, pedaran hadis, pencerahan ilmu, menyerap dan mudah sekali terpengaruh. Ketika membaca ayat-ayat tentang neraka bisa nangis. Membahas hadis-hadis tentang neraka ngagukuk nyegruk. Pernah kan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Rasul SAW memberikan wejangan dengan wejangan yang membuat hati tergetar dan air mata bercucuran. Sampai para sahabat menutupkan kedua tangannya ke wajahnya menahan suara tangisan. Nyegruk. Ditanyakan apa yang dibahas oleh Nabi, surga dan neraka. Baru dengar penjelasan, belum lihat surga nerakanya sudah hati bergetar. Nangis mereka. Sensitif hatinya. Ini buah dari zikir. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "I'lam bi anna fil qalbi qaswa la yudhibuha ila dzikrullah ta'ala. فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة فإذا ذكر الله تعالى دابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار." Ketahuilah bahwa hati yang keras tidak bisa diluluhkan kecuali dengan zikrullah. Maka hendaklah setiap hamba mengobati kekerasan hatinya dengan zikrullah. Karena hati setiap kali mengeras, karena ghaflah, karena kelalaian, akan semakin keraslah dia. Dan ketika dia berzikir kepada Allah, luluhlah hati yang keras tadi. Sebagaimana luluhnya logam bila dibakar oleh api. Logam besi kerasnya bukan main. Gak ada yang bisa membengkokkan apa menghancurkannya. Bagaimana cara meluluhkannya? Dibakar. Baru tuh luluh, kemudian bahkan mencair. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Kapankah tibanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, tunduk hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ini menunjukkan zikirlah yang membuat hati orang tunduk. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan menyerupai seperti para ahli kitab, setelah menerima kitab berlangsung beberapa lama hati mereka mengeras. Diberi kitab kok hatinya mengeras, karena apa? Kitabnya tidak mereka serap. Jangan sampai kita diberi Quran, hati kita keras. Karena apa? Qurannya tidak dimasukkan ke dalam hati. Akhirnya keras. Buat dia luluh, buat dia melunak, buat dia menjadi sangat sensitif, mudah tersentuh dengan cara zikrullah. Dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Ini fungsi yang ketiga apa? Empat. Kelima. Tanbihul qalb. Zikrullah bisa membuat hati ini waspada. Selalu berhati-hati. Waspada dari apa? Dari apapun yang bisa merusaknya. Waspada dari kekufuran, waspada dari syirik, dari bid'ah, dari dosa, dari maksiat, dari syubhat, dari syahwat. Selalu tuh waspada. Sebagaimana orang yang apik, bersih, ya. Bebersih itu api, bersih dan harum. Ada sedikit kotoran, dia
langsung bereaksi itu. Ini bersih umpamanya, wah langsung air kotoran sedikit. Dan biasa kotor mah tuh. Torojol umpamana orang lain anak kecil dari luar. Tidak pakai sendal, bawa lumpur ke cuek. Sudah terbiasa. Orang umpamana terbiasa digemrong laler gitunya. Terus sabab dagang asin. Di masjid oge da seueur laler hari-hari atuh teu bereaksi. Duh kari mana eta terjadi nanti? Cilembu gitu. Ya di masjid iya. Tuh aya laler. Tadi saya mau niis di tugur laler. Oh, pindah ke aya deui laler meni teu betah. Oyuhan betah ibadah di masjid. Ari seueur laler gitu. Jorok. Oleh karena itu, orang yang terbiasa dengan kekotoran, enjoy dengan kekotoran. Orang yang hatinya terbiasa melakukan dosa dan maksiat, pasti geblus karena dosa teh seuri. Oleh karena itulah, maka bersihkan hati dengan cara apa? Zikir. Maka dengan zikir hati waspada dari semua kekotoran. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa dzikru tumbihul qalba min naumihi wa yuqidhuhu min sinnatihi wal qalbu idza kana na'iman fatatsul arbah al mutajir wa kana al ghalitu kaya laeur nyamber siga nama eta teh tersinggung. Tadi mah tidak ada, setelah diomongkan langsung nyamber. Hit and run dia. Setelah nyamber hilang. Kemana tuh? Zikir bisa membuat hati waspada dari tertidur, membangunkan dari ngantuknya. Bila hati tertidur, lalai, luputlah dia dari berbagai macam keuntungan yang mestinya dia peroleh. Wa kana al-ghalibu alaihi al-khusran. Umumnya dia akan mengalami kerugian. Fa idza istayqadha wa 'alima ma fatahu min naumatihi shaddal mi'zar wa ahya baqiyata umrih. Apabila dia bangun dan mengetahui, bangun dari tidurnya dan mengetahui apa yang sudah luput dari dirinya, dia pun akan sigap menyingsingkan lengan baju untuk meraih apa yang menguntungkan dirinya. Orang yang umpamanya tertidur, sedang ngaji, terdengar suara yang ngaji, terdengar tapi tidak terfahami. Luput, apa yang dia? Tiba-tiba ger saruri. Naon eta teh naon teh? Kan gitunya, korejat. Naon tadi teh make saruri. Luput dari dia. Apalagi faidah yang berguna. Oleh karena itulah maka zikir bisa membuat hati lebih waspada. Inilah yang kelima. Terakhir yang keenam, nurul qalb. Zikir itu cahaya yang menerangi hati. Sebagaimana Al-Quran tadi. Berkata Imam Ibnu Qayyim, az-zikru nurun fil qalb. Famastanaratil qulub bimithli dzikrillahi ta'ala. Zikir cahaya bagi hati. Tidak ada yang bisa menerangi hati seperti halnya yang dilakukan oleh zikir dalam hal menerangi hati. Maka ketika hati sudah terang, seperti tadi, apa yang terjadi? Dia gampang menyerap ilmu. Dia gampang memahami sebuah penjelasan. Dia gampang mudah menghafalkan segala sesuatu. Dan kalau sudah hafal, susah untuk lupa. Terus hafal. Nah, ini diantara 6 fungsi zikir yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim. Bayangkan, kalau kita menjelang Ramadan membiasakan zikir, kondisi hati sudah kondusif seperti itu, masuk bulan Ramadan, zikirnya otomatis lebih intensif daripada sebelumnya. Fungsi dari zikir lebih dahsyat daripada sebelumnya.
hati akan lebih bersih, hati akan lebih waspada, hati akan lebih sensitif, mudah tersentuh oleh berbagai macam penjelasan dan yang sejenisnya. Sehingga masuk ke Ramadan. Waktu-waktu di bulan Ramadan akan jauh lebih diisi dengan hal-hal yang sangat bermanfaat lahir batin dunia akhirat. Sehingga melahirkan saum Ramadan yang berkualitas dan ibadah-ibadah yang Allah ridhoi baik siangnya ataupun malamnya. Nah, persiapan yang kedua menghadapi Ramadan memperbanyak zikrullah. Pertama, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, memperbanyak zikrullah. Ketiga, persiapan ketiga. Keempat. Kelima dan seterusnya nanti tahun depan karena waktunya sekarang sudah habis. Tinggal 4 menit lagi yang tersisa untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan yang mudah, alhamdulillah kita jawab. Kalau pertanyaan susah, tidak akan saya jawab. Kalau pertanyaannya liar, tidak akan saya dengarkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung yang bertanya langsung aja. Kalau ada yang menulis silakan. Cung. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Afan Ustaz, Anda mau nanya tentang perkara saum orangnya yang hamil dan menyusui. Apakah cuman dia membayar fidyah atau dengan mengqadanya? Sebab tahun pertama dia hamil, tahun keduanya dia menyusui jadi tidak sempat membayar apa? Fidyah atau qadha. Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiik. Kita teruskan kajiannya. Persiapan ketiga menghadapi adalah ilmu. Khususnya fikih Ramadan. Dengan mempelajari fikih Ramadan, pertanyaan tadi terjawab. Dan materi kita belum sampai sana. Dijawab tahun depan. Takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Ada kaidah. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan ini nggak boleh. Ramadannya berapa hari lagi dijawabnya tahun depan. Keburu maut atau. Keburu Ramadan salah. Fikih Ramadan. Mungkin nanti ada pembahasan fikih Ramadan di sini. Bukan oleh saya. Ulama ikhtilaf tentang apa yang harus dilakukan oleh wanita yang menyusui atau yang hamil. Ada yang menyatakan wajib qadha, ada yang menyatakan harus fidyah, ada yang menyatakan boleh qadha, boleh fidyah, ada yang menyatakan harus qadha dan fidyah dua nana double. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Mana yang lebih rajih? Tergantung menurut siapa. Menurut yang qadha, qadha, menurut yang fidyah, fidyah. Kalau saya memandang yang lebih rajih adalah wanita yang hamil dan menyusui sebaiknya pertama konsultasikan ke dokter. Bukan urusan kuat atau tidak. Kuat mah pasti kuat. Tapi urusannya madarat apa tidak bagi ibu dan janinnya. Khawatir karena di bawah saum nanti berefek buruk. Mungkin cacat waliyadzubillah. Mungkin umpamanya lemah nanti fisiknya dan seterusnya. Kalau kuat, kuat. Tapi khawatir madarat. Sebaiknya kalau yang seperti itu tidak saum, buka saja. Baik yang hamil ataupun yang menyusui. Bukan urusan kuat atau tidaknya. Yang sakit kalau dipaksakan saum kuat, kuat. Tapi mungkin madarat. Mungkin bertambah parah sakitnya atau mungkin berakhir dengan kematian atau cacat. Jadi bukan urusan kuatnya. Makanya para ulama ketika menjelaskan batasan sakit yang boleh berbuka adalah kalau di bawah saum memberi madarat, bukan kuat atau tidaknya. Karena iman bisa kuat.
Tapi madharat apa tidak? Tambah parah apa tidak? Al-Quran menjelaskan yang qadha dua. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau safar boleh buka. Tapi ganti di hari-hari qadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi yang yutiqunahu. Yutiquna itu berat melakukan saum. Kuat mah kuat, tapi berat. Maka bayar fidyah. Siapa ini? Ini adalah yang tidak safar, tidak sakit. Mungkin dia umpamanya sudah tua, lemah. Tidak bisa, tidak kuat saum. Di qadha Syawal tambah tua, tambah lemah. Maka dia tidak sakit, tidak safar. Bayar fidyah. Nah, sekarang wanita yang hamil dan menyusui apakah sakit? Tidak. Safar? Tidak. Nah, masuk ke dalam kategori ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Jadi dia boleh berbuka dan bayar fidyah. Oleh karena itulah ketika Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhum ajmain ditanya tentang wanita yang menyusui dan yang hamil, al-murdi wal hubla, disebutkan yuftiran wa yut'imani miskina kulla yaum. Dia boleh berbuka dan beri makan satu orang fakir miskin setiap hari. Dia bayar fidyah. Itu pendapat yang lebih rajih. Jadi wanita hamil dan menyusui, maka silakan dia berbuka dan bayar fidyah dan tidak harus qadha. Nah, sekarang bagaimana kalau karena haid atau karena nifas? Tidak boleh saum. Kalau saum dosa. Tidak sah dan dosa. Karena mengandung unsur istihza. Mengolok-olok syariat dalam keadaan terlarang saum. Saum dia. Sama dengan sholat tapi tidak wudu. Tidak sah. Dia tahu tidak sah tapi sengaja. Itu istihza. Dosa dia. Tidak boleh. Wanita yang haid dan yang nifas tidak boleh saum. Tapi wajib mengqadha. Nah, sekarang orang yang nifas otomatis menyusui. Ya enggak? Ya iyalah, masa tidak disusui. Apakah dia harus qadha atau bayar fidyah? Dia wajib qadha karena uzur nifas lebih kuat daripada uzur menyusui. Jadi dia tidak saumnya itu karena nifasnya, bukan karena menyusuinya. Setelah nifas beres 40 hari gitu ya, dia mandi masih menyusui. Wajib dia sholat karena sudah tidak nifas. Tapi pas saum Ramadan gimana? Boleh berbuka. Karena apa? Karena uzurnya menyusui dan dia bayar fidyah. Demikian juga ketika menyusui umpamanya haid. Tidak saum. Dia tidak saumnya karena dua. Karena menyusui dan karena haid. Tapi uzur haid lebih kuat. Maka selama haid dia dianggap tidak saum karena haidnya dan diqadha nanti. Jadi selama menyusui itu haidnya berapa hari gitu waktu Ramadan. Oh sekian hari. Nanti qadha sekian hari. Di luar masa haid tidak saum dibayarnya dengan bayar fidyah. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Inilah pertanyaan pertama sekaligus terakhir. Cukup sampai di sini kajian kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali 3 tahun yang akan datang. Subhanallah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.